Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Masyumi TV yang rajin mengikuti setiap Sabtu dari kajian dan tafsir Al-Quran berdasarkan narasumber Fakhruddin Ar-Razi yang dibawakan oleh Ustadz Adnin Armas, tentu ingin mengetahui dengan lebih jelas siapakah sosok tersebut. Bersama kami kali ini adalah Ustadz Adnin, beliau juga Wakil Sekretaris Majelis Syuro Partai Masyumi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tari. Kayaknya Pak Ustadz seger aja nih. Alhamdulillah. Harus tetap semangat dong. Harus tetap semangat. Iya. Jadi Pak Ustadz kan sudah muncul untuk ke-23 kali Pak ya, kalau saya tidak salah. Ke-22 kali membawakan tafsir Quran dengan narasumber Fakhruddin Ar-Razi. Banyak sekali dari kita atau tentu Bapak Ibu termasuk milenial kurang mengenal, padahal beliau menjadi rujukan dari seluruh tafsir Al-Quran di seluruh dunia yang saya tahu Pak Ustadz. Untuk itu saya mohon Pak Ustadz lebih menjelaskan mengapa di dalam tafsir Al-Quran Masyumi TV ini mengambil narasumber Fakhruddin Ar-Razi, kenapa dan bagaimana itu menjadi rujukan kita bersama. Pak Ustadz, saya boleh bertanya? Mungkin ini lebih kepada biografi daripada Fakhruddin Ar-Razi. Nah, supaya kita runut, saya ingin Pak Ustadz menjelaskan dari awal beliau itu lahir di mana, kemudian dibesarkan di mana, dan memulai kapan beliau membuat tafsir Al-Quran. Pak Ustadz, silakan. Ya, terima kasih Bu Utari. Fakhruddin Ar-Razi ini bahkan bukan nama sebenarnya, itu adalah julukan yang diberikan oleh umat terdahulu karena kehebatannya, maka disebutkanlah Fakhruddin Ar-Razi. Sebelum ke situ tadi, Fakhruddin Ar-Razi ini lahir pada tahun 1149. 1149, meninggal tahun 1210. Jadi nyaris 12,5 abad yang lalu. Iya, pada abad ke-12 ini ya. Oke. Razi ini adalah nama tempat. Dulu orang Arab itu kalau namanya itu budayanya, termasuk orang Indonesia kadang kita ikutin budaya seperti begitu kan. Dengan menyebutkan nama tempat, kan Tengku di Tiro misalnya kan. Nah, itu Tiro itu adalah nama daerah itunya. Seperti Imam Bukhari, Bukhara itu adalah nama tempat di Uzbekistan, Imam Bukhari itu. Nah, karena untuk menunjukkan dia asalnya dari mana. Jadi dari nama itu diketahui langsung asalnya. Ismail Hasan Materum ya, yang bekas ketua P3 ya, almarhum Allah yarham itu. Materum itu adalah nama tempat, itu nama daerah itu Materum. Jadi dan banyak ulama kita juga seperti begitu kan, misalnya Imam Nawawi Al-Bantani, Abdur Rauf As-Singkili dari Singkil kan, Yusuf Makosari dari Makassar. Nah, itu jadi ya ada bagusnya, kalau ada bagus kan bisa kita ambil itunya untuk menunjukkan ya dari tempat situ, jadi bisa terdeteksi. Nama aslinya sebetulnya apa? Nama aslinya adalah Muhammad. Nah, namanya Muhammad bin Umar ininya ya. Nah, jadi Fakhruddin itu artinya kebanggaan agama. Fakhruddin. Fakhr itu kebanggaan, din agama. Jadi kebanggaan agama. Jadi memang dia adalah sosok yang memang umat Islam itu bangga kepadanya gitu ya, kebanggaan orang Islam nih, Fakhruddin ini, dia yang diberikan oleh orang-orang terdahulu gitu. Kenapa menjadi kebanggaan? Karena memang dia itu orang yang
layak itunya. Kalau ulama kita kadang-kadang menulis ketika di awal-awal ya menyebutkan itu faridun fi zamanihi, satu-satunya pada zamannya, wa wahidun fi asrihi, satu-satunya pada masanya gitu loh. Karena memang jarang orang seperti dia. Kan ada orang-orang yang unik di dalam sejarah ya. Sama kayak pemimpin-pemimpin kita dulu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu itu unik-unik itu kalau kita lihat. Mungkin di dalam sejarah dari seluruh umat manusia yang ada sampai sekarang ini nggak banyak orang seperti begitu, kepemimpinannya, keikhlasannya, perjuangannya banyak. Kalau kita mau cerita peradaban Islam ini luar biasa. Nah, kembali kepada Fakhruddin Ar-Razi. Razi itu roho, dari kata roho, dari rei, roho itu dia posisinya kalau sekarang dengan yang dulu itu di selatan Teheran, ibu kota Iran itu, sekitar ya mungkin 20 km lah dari ibu kota Teheran. Jadi ibarat Jakarta di 20 kilometernya mungkin Depok ya ibaratnya. Jadi di selatan, di Teheran Selatan, nah lebih tepat itu di Teheran Selatan itu namanya roho. Nah, dibaca jadi Razi ya idenya. Nah itulah dan dari situ banyak sebenarnya ulama-ulama dulu yang hebat. Nah tapi Razi ini biarpun dia lahir dia di situ, dia bukan orang Farsi, bukan orang dari, dia keturunan, dia silsilahnya. Nah ini kebudaya orang Arab juga yang bagus ya, itu genealogi ya, keturunan, ilmu ansab itu. Jadi bisa ditelusurin dia anaknya kepada ini, bisa ditelusurin. Razi ini dia kalau ditelusurin nasabnya, dan mereka kan punya karena terjaga dengan bin ya. Nah ini Malaysia punya kelebihan, karena Malaysia itu dia punya, kalau anak yang lahir di Malaysia itu semua orang Melayu kalau dia lahir anaknya otomatis diberikan nama bin katanya. Nah, bahkan orang Indonesia pun yang lahir anaknya di Malaysia itu kalau di dalam akte Malaysia dikasih nama bin neneknya. Jadi terjaga dari situ. Nah Fakhruddin Ar-Razi ini dia tadi kalau abad ke-12 ya ibaratnya ke Abu Bakar As-Siddiq, dia masih keturunan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama, Amirul Mukminin itu. Nah, jadi dia karena Islam udah tersebar kemana-mana, itu nasab keturunannya itu terjaga itu. Jadi kalau dari keturunan, dia keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Abu gitu. Bakar Sahabat Nabi, ya itu. Jadi biarpun ada 600 tahun atau 500 tahun itu, nah itu terjaga. Kalau kan dalam peradaban Islam itu banyak yang bagus itu, guru terjaga sampai sekarang itu. Orang belajar Al-Quran itu dia masih punya sanad dia sampai pada Rasulullah. Nah keturunan pun terjaga itu, jadi dia ngelihat itu. Nah itulah yang keunikan-keunikan yang ada di dalam Islam. Kalau biasa sekarang kan hanya orang yang darah biru yang punya keturunan. Kita tahu sultan ini sampai ya, kalau darah rakyat biasa nggak terjaga itu keturunan dia sampai siapa kakeknya. Padahal kita kan orang Islam kadang kan perlu juga menyebut nama kalau kita mau misalnya meminta ampun ya kepada kedua orang tua kita. Padahal kan kita suka kalau disebutkan nama. Tapi kalau kita nggak terjaga, kita kakek atau bapak kepada kakek biasanya kita udah lupa itu. Nah kalau dengan terjaga begini, nah Fakhruddin itu adalah julukan. Fakhruddin dari Razi tadi sekilas ya, dan dia masih sampai terjaga keturunannya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu dari sisi nama dan keturunan dia. Terus dia menempuh pendidikannya ya dulu. Nah ini juga satu keunikan, bapaknya seorang ulama di situ. Razi itu dulu, Rei itu, ini yang kita juga kurang mengerti, ada banyak metropolitan ibaratnya, ada pusat-pusat ke ilmu agama yang waktu itu luar biasa ya. Nah Razi ini dibangun kotanya oleh Sultan Harun Ar-Rasyid. Masa kecilnya Harun Ar-Rasyid ini di situ, yang khalifah yang terkenal ya, Harun Ar-Rasyid itu kan. Kecilnya itu di situ dia lahirnya itu di kalau saya tidak salah kecil atau lahirnya itu Harun Ar-Rasyid di Razi. Jadi ini kota yang indah itu. Kemudian ulama di situ banyak. Jadi kalau Razi itu harus dilihat dulu mana ini Razi yang mana, karena banyak ulama dari situ. Bukan kayak kita sekarang kayaknya agak susah nih dari satu daerah kan. Ini kota itu melahirkan banyak ulama.
Jadi lingkungan dulu nggak kayak kita sekarang, karena memang Islam waktu itu suasananya secara makro itu adalah hebat, ya kan. Zaman-zaman itu beda dengan yang di Barat. Kita nggak bicara lagi Barat pada zaman itu kan sebagai perbandingan. Tapi kalau kita ngelihat yang orang Islam itu ya mereka itu banyak ulama yang secara makro kondisi sosial, kemudian dia itu dari ayahnya seorang ustadz yang besar di masjid terbesar yang ada di Razi waktu itu. Nah, jadi dia dari ayahnya. Jadi ayahnya itu adalah gurunya. Dan kadang-kadang di dalam tafsir atau di dalam bukunya dia sebutkan pendapat gurunya. Yang dimaksudkan dengan gurunya salah satu adalah ayahnya. Nah, ayahnya ini adalah murid kepada muridnya Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali nama besar. Juga yang besar, ditus ya kan, pengaruhnya besar. Nah, jadi ibaratnya itu ilmu itu nyampe gitu loh. Jadi kan banyak hal kalau kita dengar cerita langsung itu kan nggak semua hal ditulis di dalam buku ya. Ada banyak peristiwa kejadian, buku ini kan memuat sebagian saja, bukan keseluruhan. Nah, jadi dia dari gurunya adalah ayahnya itu adalah murid kepada Imam Al-Ghazali. Itu ada, dia satu kelas, ada lagi yang kalau terkenal mungkin sebagian pemirsa mengenal Suhrawardi, ada satu tokoh juga yang dikenal itu dengan Suhrawardi Al-Maktul ya. Suhrawardi itu teman satu kelasnya ibaratnya. Nah, jadi dari pembinaan dari usia dini kalau orang dulu ya, yaitu dari ayahnya. Maka orang Arab dulu menyebutkan talaqqal ulum, dia dapatkan ilmunya min abihi, dari ibunya lah. Ya, dari ayahnya yang lebih ini kan. Atau dia nasya'a, dia tumbuh dan berkembang fi baiti ilmin. Ibarat kalau sekarang kita di jalan-jalan di Jakarta ini biasanya kalau rumah pinggir jalan itu rumah dagangan biasanya. Rumah udah jadi toko, ruko. Nah, tapi kalau dulu ada rumah jadi memang tempat belajar. Nah, gitu. Jadi dari situ udah kalah start kita. Dari ayahnya langsung pegang, kalau sekarang kan biasanya sibuk dan ayahnya. Jadi turun itu ilmu dari ayahnya ustadz, turun kepada anaknya, rumahnya juga itu memang didesain ya kan, fi baiti ilmin, memang rumah itu adalah perpustakaan seperti sekolah ibaratnya, dia itu, dan dianya memang pintar. Dia pintar, dia sampai belajar pernah dia ini di dalam dia tulis sendiri, dia Razi sendiri mengatakan, dia bilang ma udzina li fi tadrisi ilmil kalam hatta hafiztu isnai asyara alaf waraqah. Aku hanya belajar ilmu akidah setelah menghafal 12.000 halaman. Jadi bukan lagi Quran dan hadis yang dihafal, kalau itu udah pasti. Ayahnya ini Pak ya? Bukan, Razinya. Jadi dia sebelum belajar, orang dulu itu ibarat mungkin kayak tentara lah Kopassus, sebelum masuk begitu udah harus kuat. Nah, dia sebelum belajar ilmu akidah ibaratnya syarat yang ditetapkan secara personal kepada dirinya, ibaratnya aku hanya belajar ilmu akidah setelah menghafal 12.000 halaman. 12.000 halaman dari buku akidah. Dari buku akidah. Buku yang ditulis oleh ulama yang lain, itu namanya guru kepada ulama. Itu siapa kalau ditanya sekarang buku apa yang dihafal? Itu. Nah, itu namanya bukunya. Tentu dulu halaman itu orang nulisnya kan pakai tangan, belum ada mesin cetak. Jadi yang namanya satu halaman jangan dibayangin satu penuh, jangan. Mungkin cuma terdiri dari beberapa kalimat. Tapi 12.000 banyak juga. Itu nama bukunya. Kalau sekarang yang udah dicetak itu namanya Asyamil fi Usuliddin. Ya, syamil itu adalah mencak keseluruhan ya, syamil paripurna, lengkap ya di dalam ilmu akidah. Buku ini ditulis oleh guru kepada gurunya Imam Al-Ghazali, Imamul Haramain Al-Juwaini. Jadi waktu dinasti Abbasiyah, Imam Al-Juwaini yang jadi guru besar yang ada di Baghdad ininya. Nah, muridnya Imam Al-Ghazali. Jadi bukunya gurunya Imam Al-Ghazali, namanya bukunya itu adalah Syamil fi Usuliddin karya Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, itu lumayan juga. Itu
bisa sampai 100 berapa 200 lembar juga ya. Iya. Buku itu kalau dicetak sekarang. Iya. Jadi pada saat itu, pada saat Fakhruddin Ar-Razi itu berguru kepada ayahandanya, kemudian dia menyelesaikan, apakah pada waktu itu dia memang dianggap yang terbaik, Pak? Gini, ya dianggap yang terbaik susah kita idenya ya, yang artinya maksudnya dia kan menyerap. Dia, oh ya, dia hebat, makanya dia ini, dan dia itu berguru pada yang lain juga, bukan kepada ayahandanya. Nah, setelah ayahandanya meninggal, usia mungkin ayahnya meninggal itu sekitar 15 tahun ya, itu dia kemudian merantau, dan ayahnya juga nulis buku. Tapi mungkin bukunya sampai sekarang belum ini ya, dia mungkin hilang atau apa, kan dulu orang nulis buku tapi judulnya kan didengar juga, diketahuin kan ada bukunya yang ditulis olehnya, tapi bukunya sampai sekarang belum tahu di mana, apakah hilang atau mungkin karena buku-buku itu masih tulisan tangan, kadang-kadang mungkin masih ada di 1-2 tempat di dunia ini, kita nggak tahu kan, masih ada buku yang dalam tulisan tangan masih perlu kajian gitu loh. Nah, dia merantau, jadi dia juga ada guru yang lain, dan merantaunya itu kan tadi dari Teheran ya, dari Teheran itu dia merantaunya ke daerah timur ya, kalau kita ininya, maksud saya ke daerah seperti pecahan Uni Soviet. Nah, yang namanya ulama dia pasti merantau. Iya. Paling nggak kan pergi ke Mekah dengan ke Madinah, masa ulama dia nggak haji atau nggak umroh ya kan, nggak ke Enggak, jadi dia perginya dan itu dia tuliskan di dalam satu buku, namanya perdebatan dia Al-Munadharah fi Biladi ma Waro'an Nahar, nama judul bukunya. Itu perdebatan di balik sungai. Beliau daerah itu pada waktu mengikuti pendidikan dari ayahandanya dan dari guru-guru yang lain, beliau juga rajin mencatat, Pak. Oh iya, pasti. Dan bahkan sebelum itu masih disimpan, Pak. Dia usia mudanya sudah menulis karya. Ketika usia dia 20 tahun, bukan seperti kondisi kita sekarang, karyanya sudah banyak. Dan karya-karya itu bukan sekedar asal tulis, karyanya itu menjadi rujukan. Ya, ibaratnya kalau kita nulis kan mungkin yang make itu ya paling satu negara kita ibaratnya kan. Kalau sekarang ini ya, itu pun kalau diketahui, itu pun kalau sampai. Nah, kalau dia dulu sebelum dia pergi, tadi saya gambarkan dia pergi ke daerah, panjang perjalanannya itu, dia sampai ke daerah namanya dulu Al-Bilad ma Waro'an Nahar, negeri-negeri di balik sungai. Jadi ada sungai namanya Sungai Amudarya kalau sekarang itu, Transoxiana kalau di dalam bahasa Inggris, atau bahasa Latin itu trans itu artinya across, sox itu river, jadi across the river. Jadi ada sungai itu dari Laut Kaspia itu sampai bahkan ke India. Itu sungainya kalau kita lihat Amudarya itu. Jadi ini di belakang sungai ini daerah Bukhara. Jadi yang namanya Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan. Iya, itu dia sampai perjalanan ke situ. Belum ada negara Rusia kan belum ya, Pak? Belum, tahun-tahun 1200 itu. Maka kalau kita melihat kan dengan dari land kan, tan itu kan Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Turkistan ya kan, itu menunjukkan juga ya pakai Pakistan ya kan. Nah itu kan kalau dalam bahasa ini kita itu kayak tanwin ya, tan itu kan. Pak, tadi mohon diulang lagi. Jadi waktu beliau sudah selesai menempuh pendidikan dari beberapa guru, dia mulai melakukan perjalanan. Nah, pada waktu melakukan perjalanan tentunya di negara-negara tersebut, di wilayah tersebut dia punya murid-murid juga kan, Pak? Bukan punya murid, namanya dia udah karyanya bisa jadi ada muridnya. Dia karena karyanya waktu itu tersebar gitu. Jadi biarpun dia ibaratnya masih belajar atau sedang ini, tapi karyanya itu udah ada yang dibaca oleh orang kan, murid-muridnya juga menulis kan, kemudian ada yang membawa, jadi ada sebagian udah tahu gitu loh. Jadi tapi waktu itu kan belum ada cetak. Belum ada. Itu berdasarkan dari catatan orang yang mengikuti. Iya. Atau yang belajar. Iya. Ketika dia ceramah kan orang nulis.
atau nulis, mencatat apa ini dia, atau dia sendiri menulis, kemudian orang menulis lagi kan gitu. Iya. Nah, jadi itu ada yang tersebar, ada jadi orang yang tahu. Jadi usia 20 dia udah melakukan perjalanannya panjang itu sampai dia meninggalnya di Afghanistan. Afghanistan. Dia meninggalnya jadi di Herat. Kalau sekarang negara pecahan Uni Soviet itu memang mereka pengetahuan mengenai agama Islam itu cukup kuat ya Pak ya. Ya dulu beberapa ulama kita juga ada yang ahli hadis ya, intelektual dari pecahan Uni Soviet kita sekarang itu. Ya, nah Pak, dari perjalanan dia, apakah dia juga ke Saudi Arabia juga Pak? Ya, kalau yang namanya ulama ya ada lah pastilah ya, itu yang haji atau artinya ulama-ulama yang ada di Saudi Arabia juga mengacu kepada apa yang dia sampaikan, itu maksud saya. Pengaruhnya dia itu Bapak tadi sampai ke beberapa negara Pak? Ya, jadi jadi begini, tidak ada catatan bukan berarti itu tidak ada. Karena kan sekarang kita berbicara berarti kan tentang bukti aja kan. Nah, bukti itu kan kalau yang namanya bukti itu adalah kalau di dalam hukum bahasa itu habeas corpus, kalau dalam bahasa Latin you have ya, habeas you have, corpus itu proof ya kan. Itu susah kalau kita minta bukti otentik yang ada tertulis baru itu disebut sebagai bukti. Ya kalau bukti direduksi hanya kepada yang ada itu susah karena banyak peristiwa bisa terjadi tapi kan kita tidak punya bukti ya, apalagi kalau kita misalnya kiamat misalnya belum terjadi, masa kita bilang kiamat berarti nggak ada gitu. Jadi tidak adanya yang materi bukan berarti kalau bagi saya itu tidak ada, yang tidak ada materi, tapi kan orang ada cerita, orang ada apa, jadi nggak mungkin logikanya. Jadi saya tidak menemukan sampai misalnya kapan dia pergi haji ibaratnya. Tapi kalau dia udah ke sana ke sini, apalagi bagi seorang ulama udah sampai ke India, sampai ke Pakistan, ke Afghanistan, ke daerah pecahan Uni Soviet, masa ke Mekah dengan ke Madinah enggak? Nah, itu. Jadi kalau nggak ada catatan tentang itu, jangan dikatakan disimpulkan ia tidak pernah haji hanya gara-gara kita harus kan orang terbatas dengan yang kondisi yang dulu gitu loh. Nah tapi umurnya perjalanannya itu lebih ke arah pecahan Uni Soviet sampai ke India, dia sampai ke India, ke Pakistan dan ke Afghanistan. Nah itu bisa dibayangkan ya perjalanan dulu itu untuk melakukan perjalanan itu begitu daerah total itu. Ya, dan memang daerah gunung kan. Kalau kita ngelihat daerah Afghanistan itu daerah pegunungan, Pakistan juga pegunungan. Nah, jalan-jalan dulu itu kan kayak Silk Road misalnya ya kan, Jalan Sutra. Nah, itu kan udah ada jalan kondisi yang ada di situ itu. Jadi kembali lagi bahwa kita lihat dari kompetensi beliau dan dari keilmuan dan dari penguasaannya itu Pak Ustadz mengambil itu sudah merupakan yang terbaik ya Pak? Iya. Sebagai narasumber dan juga jadi rujukan ulama di Indonesia atau juga ulama di Asia Tenggara itu? Iya, jadi ada beberapa hal yang memang unik ya. Unik ini artinya jarang itu. Misalnya tafsir 30 juz Al-Quran itu kan, Al-Fatihahnya itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada yang udah menerjemahkan ke bahasa Inggris. Dosen di Oxford University di Inggris itu mungkin sekitar 6-7 ya beberapa tahun yang lalu lah kita bilang, itu sampai 500 halaman itu baru 7 ayat kan. Al-Fatihah itu 7 ayat, jadi 500 halaman yang dicetak sekarang ini. Bisa dibayangkan keluasan ilmunya. Kalau 7 ayat itu sampai 500 halaman, 30 juz itu seperti apa? Memang tentu beda kuantitas ya, tapi intinya 7 ayat aja dia mampu untuk kalau diterjemah. Dan kalimat itu bukan kalimat yang mubazir, artinya asal banyak-banyakan kalimat begitu, enggak, dia punya makna. Jadi kalau ditarik banyak perguruan-perguruan Islam di seluruh dunia juga mempunyai atau merujuk kepada
Ya, banyak orang dapatkan gelar doktor mau di Timur Tengah atau di Barat, di universitas-universitas terkemuka di dunia ya, di Al Azhar misalnya ya, di Mesir, di Yordan atau di Amerika sekalipun orang kan banyak mengkaji Islam nih, apalagi di Indonesia ini ya, tapi itu biasanya baru sekitar 30-40 tahun ini kajian terhadap Fakhruddin Ar-Razi. Ya, tentunya 30-40 tahun ini baru agak mulai. Sebelumnya kurang banyak dikenal, tapi Imam Nawawi Al-Bantani yang juga yang asal Banten ya, yang orang Indonesia yang menjadi guru besar juga di Mekah, kan juga menulis tafsir, nama tafsirnya itu Marah Labid atau juga disebut dengan tafsir Munir. Nah itu kira-kira sekitar 80% dari buku tafsirnya Imam Nawawi Al-Bantani yang pengaruhnya sampai juga ke Nusantara kan, banyak ulama kita di Nusantara mengutip, termasuk ya Hadratus Syekh pendirinya Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari misalnya, itu menjadi bahan, jadi rujukan. Itu tafsirnya itu banyak sekali terinspirasi, ya mungkin 70% isinya itu sama dengan yang ada di tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Nah sedikit lagi dia itu juga menjadi menarik bukan karena tadi bagaimana dia bisa eksplorasi Al-Fatihah menjadi 500 halaman ya, tapi dia juga seorang yang ahli matematik, ahli astronomi, dia juga menulis tentang kedokteran, nulis loh tentang kedokteran, bukan kayak kita cuma bicara oh mungkin obatnya begini, dan itu berjilid-jilid itulah. Dia orang yang mengerti tentang pemikirannya. Ada seorang yang disebut dengan Ibnu Sina ya, Ibnu Sina, dia menulis menkomentarin, kalau orang menkomentarin kalimat per kalimat, ilmunya itu kalau kurang lebih mirip sama itu dengan dia komentarin kalimat per kalimat. Bukunya Ibnu Sina tentang kedokteran, bukunya Ibnu Sina tentang apa yang disebut dengan satu ilmu metafisika ya, dengan filsafat, dia nulis tentang matematik, nulis loh, ada karyanya dalam bidang matematik, ada karyanya dalam bidang astronomi. Kalau ilmu agama tuh usah ditanya, memang dari kecil udah kayak begitu, hafalnya akidah aja udah 12.000 halaman, dan itu bukan satu buku yang dihafal, dia hafal lagi beberapa buku yang lain. Buku usul fikihnya Imam Al-Ghazali dia hafal, filsafat hukum. Jadi ibaratnya kalau bicara tentang syariah, tentang fikih, tentang hadis, tentang Quran, tentang akidah, itu memang dari kecil. Tapi dia bukan cuma itu, dia juga adalah seorang yang mengerti tentang kedokteran, tentang astronomi, tentang matematika, tentang filsafat. Itu blending dalam dirinya. Nah itu jadi menarik sosok Fakhruddin Ar-Razi ini untuk dilihat, karena wawasannya berarti luas. Nah, dia adalah ensiklopedis, itu mencakup. Dia beliau hidup sampai usia berapa? Dia tadi meninggal di tahun 1210. Jadi kan berarti sekitar 61 tahun ya. Berarti sangat produktif ya Pak. Kalau melihat sangat produktif. Ratusan karya, satu karya bisa jilid-jilid. Jadi misalnya kayak tafsir Quran aja, misalnya kalau dicetak sekarang bisa belasan jilid, bisa puluhan jilid ya kan, tergantung penerbitnya kan. Nah itu baru satu judul. Apakah dia juga punya sekolah Pak? Jadi Sultan waktu itu di akhir hidupnya itu membangun satu kayak masjid, jadi kayak ditempatkan lah untuk mengajar di Afghanistan ya. Jadi dia dekat waktu itu. Nah ini kita belum bicara secara geopolitik dalam suasana dia waktu itu. Bagaimana waktu itu, kenapa dia ke daerah sini ya kan, itu kan zaman-zaman ibaratnya Abbasiyah, yang Kekhalifahan Abbasiyah itu sedang turun kan. Tapi secara keilmuan kalau kita ngelihat ini luar biasa kan. Ini kan 1210, Abbasiyah Baghdad itu jatuh 1258. Nah kekuasaan sultan itu waktu itu kuat. Ada namanya sultan yang di daerah Uzbekistan itu Khawarizmi ya, di daerah Khawarizmia. Ada kemudian yang sultan di daerah Pakistan dengan Afghanistan. Nah kemudian ada yang Seljuk ya, yang cikal bakal awal daripada khilafah Utsmaniyah. Nah dia sultan itu dekat dengan dia. Jadi gini Pak Ustadz Amin, dengan kajian tafsir Bapak setiap Sabtu, Bapak terus mengambil narasumber dari beliaunya itu. Jadi kan artinya kita tuh kan mengambil dari narasumber yang memang kompetensinya sudah dunia, dan pada saat ini pun juga menjadi rujukan dari
hampir belasan negara ya, ulama-ulama untuk merujuk juga termasuk Indonesia, Pak. Oh iya. Nah, jadi mungkin Pak Ustadz punya ide lagi selain mengupas dari tafsir untuk bagaimana kita lebih mengenal Fakhruddin Ar-Razi, Pak? Iya, jadi dari sisi pemikiran ya tafsirnya ya banyak hal yang sebenarnya sangat bermanfaat bisa diambil ya. Ada beberapa bukunya juga udah dicetak ya. Jadi banyak hal tentu bagi seorang ulama, apalagi yang ensiklopedis ya. Kita kan juga merindukan ulama dengan punya kompetensi dalam berbagai bidang itu, yang itu adalah akan membawa sangat besar manfaatnya kepada umat manusia. Kadang-kadang ide ini kan dia adalah timeless ya. Iya. Jadi biarpun ide itu zaman dulu ya sebagaimana ajaran Rasul, para sahabat ya kan, perilaku, gagasan itu kan abadi. Jadi Pak Ustadz tetap mengambil originalnya dari Fakhruddin Ar-Razi. Iya, tentu saya ngelihat juga tafsir yang lain ya. Agar memang disampaikan kepada pemirsa Masyum itu hal yang terbaik. Iya. Mungkin ada penutup closing dari Pak Ustadz supaya para pemirsa kita harapkan juga untuk lebih mengikuti setiap Sabtu kajian dari Pak Ustadz Arnas yang mengambil narasumber Fakhruddin Ar-Razi yang kita tahu sangat luar biasa. Dari sosoknya, dari kesungguhannya, dari memang kompetensi, dari kecerdasannya, dan beberapa ilmu yang dia kuasai. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Kita perlu banyak belajar dari para ulama kita yang terdahulu. Ini adalah harta warisan, anugerah yang Allah juga turunkan sebenarnya kepada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ya, keilmuan, kemampuan ini kan semua nggak lepas daripada anugerah Allah. Jadi kepada orang-orang yang memang besar, yang memang berwibawa, nggak kaleng-kaleng pada tingkat internasional, menjadi rujukan di timur dan di barat pada umat Islam di seluruh dunia. Kepada mereka lah kita kemudian melihat sosok-sosok itu, sehingga kita dalam mengarungi kehidupan ini yang terjadi pertarungan ide, gagasan, lain sebagainya, punya pegangan. Kalau bukan kepada ulama-ulama besar yang berwibawa, siapa kita? Apa sih yang kita ketahui dari agama ini kalau level kita belajar juga nggak begitu mendalam? Ya bagus ya. Tapi marilah, para ulama ini adalah mutiara Allah, itu memang turunkan mereka adalah warathatul anbiya, pewarisnya para nabi ya. Ibaratnya mereka lah yang dengan kehidupan mereka, kesungguhan mereka, sehingga mereka kan bisa kita ukur ibaratnya kan. Ya memang bukan segalanya, karena mereka juga bagaimanapun adalah terbentuk pada situasi makro yang ada, Sitz im Leben kalau dalam bahasa Jermannya itu social setting, terbentuklah bagaimanapun. Tapi kan ada juga yang lintas waktu, lintas ruang, inspiratif ya, banyak hal sekali yang bermanfaat. Mari kita gali dan eksplorasi kebesaran para ulama yang berwibawa, sehingga ya, kita nggak menunjuk kepada diri kita, jadi kita bersandarkan kepada mereka. Ya tentu kita bersandarkan kepada Quran dan Sunnah. Mereka juga kembali kepada Quran dan Sunnah juga, tapi mereka sudah betul-betul memahami dengan yang bagus, bukan maunya kita saja. Ambil ayat nih, maunya kita seperti, kan hati-hati loh ketika menafsirkan. Jangan kita yang ilmunya nggak punya, bahasa Arabnya kita lemah, turunnya wahyu kita nggak tahu, ayat yang lain kita nggak tahu, kita tinggal comot satu ayat nih, hati-hati. Nah itu nggak cukup. Jadi dengan merujuk kepada seorang ulama yang besar dan juga ulama-ulama lainnya, itu akan memberikan perspektif yang lebih luas. Terima kasih Pak Ustadz Admin. Para pemirsa jangan lupa setiap Sabtu pukul 9.30 iya, atau pukul 10 kadang-kadang karena ini live ya. Siapkan Bapak Ibu dan dengan catatan semua untuk mengikuti tafsir Quran yang dibawakan oleh Ustadz Admin Armas melalui Masyumi TV. Demikian para pemirsa Masyumi TV,
Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya, Utari Sulistiawati, Masyumi TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.